welcome back to my channel. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang cara mengatasi konflik dan juga contoh-contohnya. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya ada banyak cara mengatasi konflik. Yang pertama adalah koersi. Yang dikatakan koersi adalah penyelesaian konflik dengan cara paksaan, baik secara fisik maupun psikis. Contohnya adalah seorang ayah yang memukul anaknya dikarenakan anaknya ketahuan mencuri. Dalam hal ini, sang ayah memukul anak dengan harapan agar sang anak menjadi jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Contoh lainnya adalah seorang penculik anak yang menelepon orang tua sang anak, di mana sang penculik tersebut meminta uang tebusan kepada orang tua sang anak tersebut dan mengancam apabila orang tuanya tidak memberikan tebusan sesuai dengan yang diminta oleh sang penculik, maka nyawa anak tersebut akan berada dalam bahaya. Sehingga pada akhirnya orang tua sang anak memberikan tebusan sesuai dengan yang diminta oleh sang penculik anak tersebut. Nah, itu adalah penyelesaian konflik dengan cara koersi. Yang kedua adalah kompromi. Yang dikatakan kompromi adalah penyelesaian konflik di mana kedua belah pihak saling mengurangi tuntutannya. Perlu kita ketahui bahwasanya di dalam kompromi, kedua belah pihak sama-sama diuntungkan, artinya tidak ada satupun yang dirugikan. Selain itu, penyelesaian konflik dengan cara kompromi juga sering dikatakan dengan penyelesaian konflik yang mencari jalan tengah dalam permasalahan yang sedang terjadi. Contohnya adalah konflik yang terjadi antara sepasang suami istri yang baru saja menikah, di mana dalam hal ini sang istri menuntut agar mereka tinggal di rumah orang tuanya saja, sementara sang suami juga menuntut agar mereka tinggal di rumah orang tuanya juga. Sehingga pada akhirnya, pasangan suami istri tersebut melakukan yang namanya kompromi. Mereka pun berembuk untuk menentukan di mana mereka tinggal. Dan berdasarkan hasil kompromi yang telah mereka lakukan, akhirnya mereka pun memutuskan untuk menyewa sebuah kontrakan sebagai tempat tinggal mereka. Nah, itu adalah contoh dari kompromi. Yang ketiga adalah mediasi. Yang dikatakan mediasi adalah penyelesaian konflik melalui pihak ketiga, namun pihak ketiga di sini bersifat netral. Artinya, pihak ketiga tidak memihak kepada siapapun. Dia hanya berfungsi sebagai penengah saja ataupun pemberi nasihat. Contohnya adalah konflik yang terjadi antara dua orang siswa yang saling menamai orang tua, di mana dalam hal ini datanglah pihak ketiga yakni wali kelas sebagai penengah dan pemberi nasihat kepada mereka berdua agar kedua siswa tersebut segera baikan dan tidak berkonflik lagi. Penyelesaian konflik yang keempat adalah arbitrase. Arbitrase artinya penyelesaian konflik melalui pihak ketiga, di mana pihak ketiga berperan sebagai pengambil keputusan. Contohnya adalah konflik yang terjadi di dalam pertandingan sepak bola antara tim A dan tim B. Tim A mengatakan bahwasanya tim B telah melakukan yang namanya pelanggaran, sementara tim B merasa tidak melakukan pelanggaran sama sekali. Sehingga dalam hal ini, tim A dan tim B sepakat untuk memanggil wasit untuk mengambil sebuah keputusan. Dalam konflik tersebut, sang wasit pun memutuskan bahwasannya tim B telah melakukan yang namanya pelanggaran. Hal tersebut dikarenakan salah seorang anggota dari tim B secara sengaja telah menyentuh bola yang diperoleh dari tendangan teman satu timnya. Sehingga akhirnya sang wasit memberikan kartu kuning kepada anggota tim B yang telah melakukan pelanggaran tersebut. Penyelesaian konflik yang kelima adalah konsiliasi. Konsiliasi artinya penyelesaian konflik dengan cara mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik. Contohnya adalah konflik yang terjadi antara sepasang suami istri karena suatu masalah, di mana dalam hal ini sang istri pergi ke rumah orang tuanya dan mengadu kepada orang tuanya bahwasanya dia tidak mau lagi kembali ke rumahnya dan tidak ingin tinggal lagi bersama sang suami. Akhirnya orang tua sang perempuan tersebut mengambil sebuah solusi, yakni mengadakan pertemuan keluarga untuk mempertemukan anaknya dengan suaminya, dan pertemuan keluarga tersebut juga dihadiri oleh masing-masing orang tua dari kedua belah pihak. Adapun tujuan dari adanya pertemuan keluarga tersebut adalah untuk membicarakan bagaimana kelanjutan hubungan antara sepasang suami istri yang berkonflik tersebut. Selanjutnya yang keenam, penyelesaian konflik dengan cara adjudikasi. Adjudikasi artinya penyelesaian konflik melalui pengadilan. Contohnya adalah konflik yang terjadi antara sepasang suami istri, di mana sang istri mengalami kekerasan dalam rumah tangga dan ingin bercerai dengan suaminya. Kemudian sang istri pun membawa kasus tersebut ke pengadilan. Selanjutnya adalah yang ketujuh, yakni segregasi. Segregasi artinya penyelesaian konflik di mana pihak-pihak yang berkonflik saling memisahkan diri dan saling menghindar.
Contohnya adalah si A dan si B adalah teman sebangku. Namun dikarenakan suatu masalah, mereka pun bertengkar. Sehingga pada akhirnya, mereka menyelesaikan konflik dengan cara saling memisahkan diri. Yakni, si A pada akhirnya duduk sebangku dengan si C. Sementara si B pada akhirnya duduk sebangku dengan si D. Nah, itu adalah penyelesaian konflik dengan cara segregasi. Yang kedelapan adalah penyelesaian konflik dengan cara toleransi. Toleransi artinya penyelesaian konflik di mana kedua belah pihak saling menghargai dan saling menghormati. Perlu kita ketahui bahwasannya toleransi terjadi secara tidak sadar dan spontan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok karena ingin menghindari terjadinya perselisihan. Contohnya adalah si A dan si B adalah sahabat. Si A beragama Islam dan si B beragama Kristen. Pada saat si A sedang berpuasa, maka si B tidak akan makan di depannya. Selain itu, pada saat si B sedang bernyanyi lagu rohani, maka si A tidak akan mengganggunya. Yang kesembilan adalah penyelesaian konflik dengan cara konversi. Konversi artinya penyelesaian konflik di mana salah satu pihak mengalah. Contohnya adalah konflik yang terjadi antara kakak beradik dalam memperebutkan sebuah mainan. Pada akhirnya, sang kakak pun mengalah dan memberikan mainan tersebut kepada adiknya. Yang ke-10 adalah stalemate. Stalemate artinya konflik yang berhenti dengan sendirinya dikarenakan kedua belah pihak memiliki kekuatan yang seimbang. Perlu kita ketahui bahwasannya dalam stalemate tidak ada orang yang mau mengalah. Contohnya adalah konflik yang terjadi antara si A dengan si B, di mana si A dan si B sama-sama pintar. Di dalam konflik tersebut mereka saling beradu mulut. Si A mengatakan bahwasannya dialah yang akan menjadi juara satu pada saat penerimaan laporan hasil belajar. Sementara si B juga mengatakan bahwasannya dialah yang akan menjadi juara satu pada saat penerimaan laporan hasil belajar. Dan pada akhirnya, konflik tersebut pun berhenti dengan sendirinya ketika pada saat penerimaan laporan hasil belajar yang menjadi juara satu adalah si C. Penyelesaian konflik yang ke-11 adalah eliminasi. Eliminasi artinya penyelesaian konflik di mana salah satu pihak mengundurkan diri dari adanya perselisihan. Contohnya adalah si A, B, dan C adalah teman satu geng. Suatu ketika mereka pun bertengkar dikarenakan si A tidak pernah mau ikut shopping bersama dengan si B dan si C. Si A selalu sibuk dengan urusannya sendiri. Dan pada akhirnya, si A pun memilih untuk mengundurkan diri dari anggota geng tersebut. Si A mengundurkan diri dari geng tersebut dengan harapan agar mereka selesai berkonflik. Selanjutnya, penyelesaian konflik yang ke-12 adalah keputusan mayoritas. Keputusan mayoritas adalah penyelesaian konflik dengan cara suara terbanyak. Contohnya adalah si A dan si B saling adu mulut karena sama-sama ingin menjadi ketua kelas. Akhirnya mereka pun melakukan pemilihan ketua kelas dengan cara voting. Dan dalam voting tersebut, suara terbanyak jatuh kepada si A. Sehingga yang menjadi ketua kelas adalah si A. Konflik pada akhirnya selesai. Baiklah semuanya, itu saja video dari saya tentang cara mengatasi konflik. Sebenarnya ada banyak cara mengatasi konflik. Namun untuk kali ini kita membahas yang 12 itu saja. Untuk sisanya kita bahas di lain waktu. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.